يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يحدث فقد لغوا أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana 'alaina bis-shiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul quddus as-salam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila sa'iril umam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad akramallahu minal muttaqin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk mengawali khutbah ini kita sesama muslim, marilah saling berwasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan arti kata melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Di samping itu marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur kepada Allah yang telah menganugerahkan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Seandainya kita tidak mendapatkan kedua nikmat tersebut, pastilah kita tidak akan sudi untuk berpayah-payah dalam keadaan panas yang menyengat, dalam keadaan lapar dan haus menghadiri sholat Jumat di masjid yang mulia ini.
Bahkan kita akan selalu bertolak belakang dengan ajaran-ajaran agama, yakni agama Islam. Tetapi oleh karena kita merasa sebagai muslim dan mukmin, maka kita telah menyadari kepada semua yang menjadi kewajiban kita bersama. Lebih-lebih pada bulan yang dihadirkan oleh Allah kepada kita sekarang ini, yakni bulan Ramadan, di mana bulan ini dikatakan bulan yang penuh keberkahan, bulan penuh rahmat, dan bulan pengampunan. Maka marilah kesempatan ini kita gunakan yang sebaik-baiknya dengan penuh kesabaran dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita laksanakan perintahnya dalam bulan suci ini, yaitu berpuasa sebulan penuh, agar hanya merasa mempunyai kewajiban sebagai orang mukmin. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa di bulan Ramadan seperti telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Maksud dan tujuan Allah mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan agar kita melatih diri untuk taat kepada Allah, sehingga kita sampai pada tangga atau tingkatan takwa. Karena tiadalah suatu yang dapat membawa kita ke surga Allah kecuali dengan jalan takwa. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun yang dimaksud dengan puasa ialah menekan musuh kita bersama, yakni syaitan. Sesungguhnya alat syaitan adalah nafsu syahwat, dan syahwat bisa menjadi kuat dengan sebab makan dan minum. Maka itulah satu-satunya jalan untuk mengalahkan syaitan, yaitu diwajibkan berpuasa. Puasa merupakan ibadah yang tidak bisa diamati oleh alat indera manusia, namun hanya Allah saja yang mengetahui dan orang yang berpuasa itu sendiri. Oleh karena itu, Allah menyandarkan ibadah puasa itu kepada Allah sendiri. Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan Nabi Muhammad SAW menyebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kullu amali ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzibi. Wa siyamu junnatun fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarqud wa la yasraf. Fa in sabaru ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la qulubu fa bis-shaimi atyabu ila Allah min rihil miski. Bis-shaimi farhatani yaqrabu ma idza afdara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi. Yang artinya semua amal anak Adam dapat dicampuri kepentingan hawa nafsu kecuali puasa. Maka itu hanya untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dan puasa sebagai perisai. Maka jika seorang sedang berpuasa, maka jangan berkata keji atau kotor, atau ribut-ribut. Dan kalau seorang memanggilnya atau mengajak bertengkar atau berkelahi, maka hendaknya mengatakan, aku sedang berpuasa. Kata Nabi, demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, bau mulut orang yang berpuasa bagi Allah lebih harum dari minyak misik. Dan untuk orang yang berpuasa mempunyai dua kegembiraan. Yang pertama ketika akan berbuka, yang kedua ketika menghadap kepada Allah karena menerima pahala puasanya. Maka itu bagi orang yang puasa supaya memahami dan menyadari bahwa puasa bukan berarti hanya menahan lapar dan dahaga saja. Bahkan harus menjaga semua anggota badannya, lahir dan batin dari perbuatan-perbuatan keji. Tentu saja puasa yang semacam ini tidak semua manusia dapat melaksanakan karena dari tingkatan imannya yang berbeda-beda pula. Oleh sebab itu dikatakan bahwa puasa ada 3 tingkatan. Yang pertama puasanya orang awam, yang kedua puasanya orang istimewa atau khos, yang ketiga puasanya orang yang teristimewa atau khawasil khawas. Adapun puasanya orang awam
hanya bisa menahan lapar dan dahaga serta nafsu syahwatnya saja. Kemudian puasanya orang istimewa atau khas, yaitu puasanya orang sholihin yang kuat menahan semua alat inderanya dari perbuatan dosa. Kemudian yang dinamakan puasanya orang teristimewa, yaitu orang yang bisa menahan hati dari kemauan yang rendah dan pemikiran terhadap duniawi, juga dari pemikiran selain Allah dengan secara menyeluruh. Apabila orang teristimewa ini berpuasa, kemudian berpikir kepada selain Allah, maka batallah derajat puasa teristimewa tersebut. Dan inilah martabat para nabi dan siddiqin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk kali ini marilah kita mengoreksi diri kita masing-masing. Pada ketiga golongan tadi, kalau ada di antara kita yang termasuk golongan siddiqin atau teristimewa atau istimewa, maka beruntunglah dan kami mengucapkan alhamdulillah. Dan mungkin di antara kita yang masih ada dari golongan kami orang awam, maka kami ingin mengajak untuk bersama-sama meningkatkan ibadah puasa kita. Walaupun tidak ada kemungkinan untuk mencapai golongan teristimewa atau istimewa, tapi setidak-tidaknya ibadah puasa kita tahun ini akan lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang lalu. Kita harus tetap berusaha sekuat mungkin menekan diri agar dalam melaksanakan ibadah puasa bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dalam hadis Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW dalam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, maka diampunkan baginya dosa-dosa yang lalu. Kalau sedemikian kata Rasulullah, kita yang masih penuh berlumuran dosa-dosa, maka bulan Ramadan kali ini marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar puasa kita bisa diterima di sisi Allah. Tentu saja harus memenuhi syarat dan rukunnya puasa yang telah digariskan oleh agama. Dengan demikian, insya Allah ibadah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim bersabda, "Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anil nari 70 qarifan." Tiada seorang yang berpuasa sehari saja karena Allah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka jarak perjalanan 70 tahun. Maksud dari hadis tersebut, kita yang diwajibkan berpuasa sebulan penuh, kalau semua itu kita laksanakan hanya karena Allah semata, maka perhitungannya dalam satu hari dapat menjauhkan kita dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Dan kalau kita berpuasa selama 1 bulan penuh, maka perhitungannya bisa kita bayangkan sendiri. Tetapi yang penting kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita semua yang hadir di masjid ini, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita, ibadah tarawih kita, sedekah kita yang wajib dan yang sunnah, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi jawaban amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkumul syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ihtisami bihablillahi jami'a
وبذكر نعمته علينا إذ كنا أعداء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى مرضات الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وأهل الكفرة والمشركين اللهم انصر من نصر الدين واقتل من قتل المسلمين واجعل بلدتنا في إندونيسيا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر